Bab 261. Di antara dua pendatang, yang berjalan di depan adalah seorang pria berbaju putih. Pria ini mengenakan pakaian latihan dari kain sutra putih dengan jubah berkibar, dan bahkan setetes hujan pun tidak menerimanya. Yang lainnya berwarna hitam dan memiliki tubuh yang kuat. Otot yang kuat. Sebuah penghalang sepertinya telah terbentuk di sekitar tubuhnya, secara otomatis mengisolasi air hujan. Charlie memandang ringan dan melihat bahwa kedua pria ini di luar normal dan keterampilan mereka tidak rendah. Pada saat ini, Irvin Jones yang sedang duduk di jendela mobil dan melihat keluar, tiba-tiba terlihat seperti hantu dan ingin segera lari begitu dia membuka pintu mobil. Mata Charlie cepat dan cepat, dia meraih kerah belakangnya, dan berkata dengan dingin, "Mau lari kemana?" "Oliver Vincent, mereka adalah Oliver Vincent." Irvin Jones berteriak dengan panik sambil meronta, "Wait, biarkan aku pergi, aku tidak ingin mati." Pria kokoh itu mencibir, "Kamu bisa mengenali saudara-saudara, kamu sedikit berpengetahuan, tetapi sebelum saudara kita selesai, tidak ada di antara kamu yang harus pergi." "Oliver Vincent?" Charlie memandang mereka berdua, mengerutkan kening untuk beberapa refleksi. Ada sepotong berita tentang pencarian panas tahun sebelumnya, yang disiarkan di beberapa stasiun TV dalam satu putaran, dan dia tidak sengaja menontonnya saat memasak di rumah. Kabar tersebut adalah sepasang perampok keji yang membajak putra orang terkaya di Haicheng dan menuntut uang tebusan sebesar 80 juta. Ujung-ujungnya, orang terkaya pun punya tulang punggung. Tidak hanya tidak memberikannya, dia juga menghabiskan 100 juta untuk mengundang para tetua dari aliansi asosiasi Gu di Nangwang untuk meminta agar putranya diselamatkan. Kekuatan tempur Liga Angkatan Bersenjata Nangwang adalah yang pertama di provinsi ini, dengan angkatan bersenjatanya tersebar di seluruh Nangwang, dan kekuatannya sangat besar. Setelah Liga Angkatan Bersenjata mengeluarkan perintah yang diinginkan, itu sama saja dengan mendirikan jaringan manusia di seluruh langit dan bumi. Elder Ishak memiliki kultivasi yang mendalam, peringkat kelima di seluruh Wulik, dan dia terkenal. Saat itu, semua orang menunggu dan menunggu para perampok berlutut dan memohon ampun. Akibatnya, penatua Ishak memburu selama 7 hari, tetapi dia bahkan tidak menemukan bayangan para perampok. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan muka, dia harus meminta seluruh Wulik untuk dikirim, tetapi mereka masih diburu oleh para perampok. Setelah para perampok melarikan diri, mereka memotong salah satu telinga putra orang terkaya sebagai ancaman, dan uang tebusan dinaikkan menjadi 300 juta. Orang terkaya harus dengan jujur membayar uang tebusan 300 juta kemudian menebus anaknya. Secara khusus, terlihat bahwa kekuatan Oliver Vincent memang hebat, dan mereka terbang berkeliling untuk melakukan kejahatan, orang biasa tiba-tiba menjadi sasaran mereka, dan mereka tidak bisa lepas dari cengkeraman. Oliver Vincent datang kali ini, membidik langsung ke Elsa, untuk membunuh Elsa. Wajah Elsa berubah tajam, setelah saya datang ke Aurous Hill, saya selalu tidak menonjolkan diri dan tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Mengapa kamu membunuhku? Pria kokoh itu mencibir saat ini, kami tidak punya keluhan dengan Anda, apalagi mengenal Anda. Hanya saja seseorang menghabiskan uang untuk membeli hidup Anda. Elsa bertanya, siapa itu? Siapa yang menginginkan hidupku? Orang besar itu tersenyum dan berkata, mengapa orang mati masih memiliki begitu banyak masalah? Charlie menjaga Elsa dan istrinya Claire saat ini, dan berkata dengan dingin, apa? Apakah Anda berani membunuh di depan saya? Pernahkah kamu bertanya padaku? Pria berpakaian putih itu berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Kami dua bersaudara telah membunuh banyak orang. Kemerosotan sepertimu bahkan tidak pantas untuk dibunuh oleh kami. Bagaimanapun, pria berpakaian putih itu berkata lagi, namun, karena kamu tidak memiliki mata panjang di tanganku hari ini, maka nasib kalian semua sudah berakhir. Wajah Claire dan Elsa pucat karena ketakutan. Orang-orang ini terlihat seperti malaikat maut, dan mereka pasti telah melihat darah di tangan mereka, sangat marah dan menakutkan. Charlie berkata kepada Claire, Claire, bawa Elsa ke mobil, jangan khawatir, serahkan padaku. Bab 262. Claire tidak ingin, saya tidak. Aku bersamamu. Charlie berkata dengan dingin, pergi. Jangan tinggal di sini untuk mengganggu saya. Itu akan menyakiti kita semua saat itu. Claire mengangguk lalu, menarik Elsa untuk kembali ke mobil. Elsa ditarik olehnya dan terhuyung. Sebuah batu putih terlepas dari sakunya dan jatuh ke tanah.
Saat ini, Charlie mencibir dan berkata, "Dua semut, beranikah kau berteriak di depanku? Kalian berdua benar-benar lelah dan bengkok." Pria kekar itu tersenyum menghina, dan berkata, "Aku tidak tahu siapa semut itu, kamu bisa mencobanya." Setelah selesai berbicara, pria kekar itu meledakkan kepala Charlie dengan pukulan, dan angin kepalanya sangat kuat, dan dia sepertinya menghancurkan kepala Charlie secara langsung. Melihat ini, Charlie berkata dengan ringan, hal-hal yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Setelah itu, dia menendang pria besar itu dengan kakinya, secara akurat menendang bagian penting itu. Meski sosok pria bertubuh besar itu cepat, namun tidak secepat Charlie. Dalam sekejap, dia tidak bisa lagi melihat di mana Charlie berada di depannya, dan segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di selangkangannya. "Apa?" Pria bertubuh kekar itu tiba-tiba berteriak, memasukkan tangannya ke dalam celananya, dan jatuh ke tanah dengan pinggang tertunduk. Sepotong darah perlahan-lahan keluar dari celananya. Pria kekar itu akan pingsan kesakitan, dan melolong dengan sedih, kakak laki-laki, telurku pecah." Pria berbaju putih tidak menyangka Charlie akan lolos dari serangan adiknya. Yang lebih luar biasa adalah dia tidak hanya lolos dari serangan itu, dia bahkan melukai adik laki-lakinya dengan satu pukulan. Ini membuat wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia memandang Charlie dengan heran. Dia juga orang yang memiliki basis kultivasi, dan dia sepenuhnya sadar akan apa ini. Itu adalah mantra keluarga dalam yang sangat kuat. Setidaknya ada prajurit yang telah berlatih selama lebih dari beberapa dekade. Tetapi pria muda di depannya baru berusia 20-an, dan dia tidak berharap menjadi tuan yang tak terlihat. Jika dia bertarung melawannya, dia hanya bisa bermain imbang. Pada saat ini, Charlie menginjak wajah pria kokoh dengan sol sepatunya, menginjak kepalanya ke dalam air berlumpur, dan berkata dengan senyum main-main, "Bukankah kamu sombong dengan saya sekarang? Aku tidak bisa menjadi laki-laki sekarang, mewawancaraimu, bagaimana rasanya menjadi seorang Kasim?" Kerikil di tanah membuat beberapa noda darah di pipi pria kekar itu. Dia menahan rasa sakit dan penghinaan, dan berteriak dengan liar, "Kakak, potong anak ini. Potong dia." Baru saja dia ditendang dan diledakkan oleh Charlie. Dia telah ditinggalkan. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam, jika dia digantikan oleh orang biasa, tidak akan ada kehidupan yang tersisa. Sekarang, dia tidak bisa lagi peduli dengan akarnya, dia hanya menginginkan nyawa Charlie. Melihat Charlie menginjak wajah adik laki-lakinya, menghina sesuka hati, pria berbaju putih itu memiliki wajah muram seolah-olah meneteskan air. Dalam kemarahan, dia tidak peduli tentang jangkauan tak terduga Charlie dari tangannya, hanya berpikir untuk membunuhnya dan membalas dendam saudaranya. Jadi dia merong dalam amarah, "Nak, aku akan melepaskan kulitmu dan memakan daging dan darahmu." Charlie berkata sambil tersenyum main-main, "Makan darah dan dagingku? Dengan segala hormat, dengan keahlian kucing berkaki 3 Anda, memakan kotoran saya sudah lebih dari cukup." "Kamu." Pria berbaju putih menjadi gila. Oliver Vincent memiliki reputasi bergengsi di jalan ketika mereka akan terlihat dihina seperti ini. Pria itu mengertakkan gigi dan berteriak histeris, "Aku melawanmu."